Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita masih berada di bab nikah, hadis nomor 885. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, datang 3 orang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu, ka'annahum taqalluha, mereka merasa kok sedikit. Diberitahu ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa sedikit. Faqalu, lalu mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa beliau telah diampuni, yang telah lewat dan yang akan datang. Mereka merasa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bisa ditambah. Dan ini salah satu di antara bukti tekad orang masa silam itu luar biasa. Pengen beribadah lebih, pengen berbuat ketaatan lebih, itu tekadnya lebih tinggi dibandingkan orang zaman sekarang. Dan salah satu di antara faktornya adalah masalah kenyamanan duniawi. Orang kalau sudah terbiasa dengan kenyamanan duniawi, dia akan malas untuk beribadah. Dan ibadah itu rata-rata tidak sejalan dengan kenyamanan duniawi. Kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, itulah kegiatan ibadah. Qala ahaduhum, lalu di antara mereka ada yang mengatakan, amma ana fa inni usalli laila abada. Saya akan salat malam selamanya, enggak tidur. Dari mulai habis isya sampai subuh ngedur salat malam. Wa qala akhar, orang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa tiap hari dan tidak akan bolong selamanya. Wa qala akhar, orang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan hindari wanita dan tidak akan nikah selamanya. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mereka mengatakan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tempat. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah tadi kalian yang mengatakan seperti ini? Ada yang mau tahajud semalam suntuk, ada yang mau puasa tiap hari enggak pernah bolong, nikah. Ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lah. Ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Tapi sekarang lihat aku, lakinni asumu wa uftir. Aku puasa dan kadang tidak puasa. Wa usalli wa arkud. Kadang aku salat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita.
Waman raghiba an sunnati, siapa yang enggak senang dengan yang seperti ini ajaranku. Yang enggak senang dengan kayak gini, falaisa minni, bukan bagian dari golonganku. Nah, sehingga lafaz waman raghiba an sunnati ini tidak hanya berkaitan dengan masalah pernikahan, tapi berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah ibadah. Dengan masalah ibadah. Seperti ini caraku beribadah. Kadang beribadah, kadang tidak beribadah, kadang puasa, kadang tidak puasa, kadang sholat, kadang tidur, dan aku nikah. Yang enggak seneng dengan yang kayak gini, falaisa minni, maka bukan bagian dari golonganku. Baik. Selanjutnya hadis yang kedua. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibni Mad'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Uthman bin Mad'un at-tabattul, untuk melakukan tabattul. Apa itu tabattul? Tabattul artinya jovisa, jumlo fisabilillah. Jomblo, tulisannya jomblo atau jumlo? Jum pakai B, yang sesuai EYD nggak pakai B. Ini sudah jomblo, salah ejaan lagi. Jumlo yang benar ya, nggak pakai B. At-tabattul artinya jomblo untuk niat ibadah. Walau adzina lahu, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, lahtasaina, kami para sahabat mau mengebiri diri, milih untuk mengebiri diri, daripada nanti punya hasrat seksual mau diputus hasrat seksualnya. Berarti di masa silam mereka sudah punya cara untuk memutus hasrat seksual dengan mengebiri diri, walaupun mungkin kecanggihan teknologi kedokteran tidak sebagaimana zaman sekarang, tapi mereka sudah punya cara. Udah nikah belum? Belum. Termasuk Jovisa enggak? Oh masuk Jovisa. Ketuanya siapa namanya? Oh belum nikah, Masya Allah. Ada komplotan Jovisa ini. Tayyib. Sekarang kita mau bahas tentang hukum menjumlo, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Nah, tentang hukum jumlo. Jumlo gini ya, tanpa B, tanpa ba. Ini berarti bertahan untuk tidak menikah. Ada beberapa kondisi yang terjadi ketika manusia itu jumlo. Nikah pada asalnya, hukum asalnya adalah sunnah, dan melakukan hubungan badan, kemudian makan, tidur, itu hal yang mubah. Kalau hubungan badan, kemudian makan, lalu tidur, seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, ini apa? Hal yang mubah. Baik. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu hukum meninggalkan mubah. Apa hukum meninggalkan? Meninggalkan mubah beragam hukum tergantung dari latar belakangnya. Yang pertama, meninggalkan mubah karena benci dengan hal yang mubah. Benci karena alasan ideologi. Dia enggak suka dengan yang mubah itu karena alasan ideologi. Dia berkeyakinan melakukan yang mubah ini akan menurunkan kualitas hidupnya, kualitas ketakwaannya. Sehingga menurut dia melakukan yang mubah itu, ketika dia melakukan yang mubah itu bisa turun nilai takwa.
Kalau seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam falaisa. Orang yang kayak gini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan apa? Falaisa minni. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dari sunnahku ini, dari ajaranku seperti ini, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Artinya apa ini? Dosa, kesalahan ya. Sehingga praktek ini termasuk apa? Dosa. Orang membenci hal yang mubah karena alasan ideologi, di mana dia berkeyakinan dengan melakukan yang mubah itu akan turun nilai takwanya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam falaisa minni. Karena tidak boleh membenci yang mubah karena alasan agama, itu tidak boleh. Agama membolehkan, kenapa kau benci? Tidur, makan, tidak puasa, nikah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati, seperti ini yang aku lakukan. Siapa yang enggak suka yang kayak gini, falaisa minni. Ya? Yang kedua, meninggalkan yang mubah karena alasan ibadah, sehingga menurut dia meninggalkan yang mubah ini berpahala ya. Maka dia berkeyakinan meninggalkan yang mubah ini berpahala. Jadi tidak sampai pada tingkatan benci, tapi dia berkeyakinan meninggalkan yang mubah ini berpahala. Bapak kenapa enggak makan nasi? Saya ikut inkarnasi, aliran inkarnasi, dan saya membersihkan dosa-dosa saya dan mendapatkan pahala dengan tidak makan nasi. Kalau sampai ada orang berkeyakinan tidak makan daging itu berpahala, inilah contohnya. Seperti vegetarian. Ini contohnya apa? Contoh apa? Vegetarian dengan keyakinan berpahala, bukan karena masalah selera ya, dengan keyakinan berpahala. Ini melakukan praktek bid'ah, melakukan yang mubah untuk ibadah, meninggalkan yang mubah untuk ibadah, ini bid'ah, sehingga dia membuat amalan yang baru dalam syariat. Baik. Yang ketiga, meninggalkan yang mubah karena alasan selera. Enggak doyan. Boleh atau tidak? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak doyan dop. Dihidangkan daging dop di depan beliau, dan saat beliau mau menyentuhnya diberitahu, "Ya Rasulullah, ini dop." Beliau enggak jadi. Khalid bin Walid ada di depan beliau, tanya, "Aharamun huwa ya Rasulullah?" Apakah ini haram ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "La, walakinnahu laisa min ta'amina fa'u'afihi." Ini bukan makanan kami, sehingga saya enggak doyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak doyan dop. Khalid makan dop di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dop halal atau haram? Halal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak doyan dop karena apa? Selera. Bukan karena enggak mau dop dengan alasan ibadah, tapi karena beliau tidak doyan. Apa hukumnya tidak doyan duren? Apa hukumnya tidak doyan duren? Makruh. Kok bisa makruh? Apa hukumnya tidak doyan duren? Tergantung. Kalau masalah selera hukumnya apa? Boleh. Sehingga orang punya hak untuk memilih makanan. Saya senang ini, saya enggak senang ini, terserah, silakan. Masing-masing selera orang berbeda. Baik. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang mubah karena permusuhan. Karena permusuhan. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena permusuhan atau karena emosi, ini boleh atau tidak? Misalnya ya, orang punya pengalaman buruk dengan sapi misalnya. Bapak saya atau ibu saya atau anak saya atau saudara saya mati karena diseruduk sapi.
maka saya benci sapi. Terus dia nggak mau makan sapi karena emosi ya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik. Dia tidak menyukai sesuatu karena permusuhan. Nah, ini jika fungsinya adalah memusuhi non-muslim, seperti boikot produk Israel. Nah, misalnya begini, apa hukumnya? Boleh. Sehingga kita tidak mau mengkonsumsi A, B, C. Kenapa? Produk ini produk Israel. Ini bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini dia tidak doyan karena alasan memusuhi. Yang kedua, karena emosi kepada sesama muslim. Nah, kalau dia menghindar karena emosi kepada sesama muslim, ini jatuhnya sumpah. Nanti bayar kafarah. Kok bisa, Pak? Nabi SAW pernah tidak mau minum madu. Karena apa? Alasan disindir sama istrinya. Sehingga emosi, akhirnya beliau, ya sudah, saya tidak akan minum madu selamanya. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu dalam rangka mencari keridhaan istrimu? Qad faradallahu tahillata aymanikum. Allah wajibkan bagi kalian untuk membatalkan sumpah kalian. Jadi mempertahankan itu tidak boleh. Maka misalnya ya, si A punya tetangga si B bakul soto. Karena dia punya masalah dengan tetangganya bakul soto ini, emosi dia. Demi Allah, selamanya aku tidak akan makan soto. Nah, soto dimanapun, mau soto di Jogja, soto di Surabaya, mau soto di Madura, mau dimanapun. Karena dia sumpahnya tidak akan makan soto. Maka jatuhnya apa itu? Sumpah. Sehingga nanti kalau dia makan soto, bayar kafarah. Gara-gara dia emosi dan bersumpah tidak akan makan soto. Baik. Yang kelima, meninggalkan yang mubah karena meyakini itu haram. Saya tidak mau makan ayam karena haram. Nah, alasannya apa, Pak? Sembelihannya nggak benar, diterima. Tapi ayamnya sendiri itu haram, Mas. Ayamnya saja itu haram. Jadi mau disembelih dengan benar, tidak benar, ayam itu haram. Nah, ini masuk kategori menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini dosa besar. Bahkan bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini perbuatan orang musyrik, maka ini bisa sampai keluar dari Islam. Di masa silam, orang musyrikin mereka tidak mau mengkonsumsi binatang tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut itu mengubah hukum Allah. Kita lihat ayatnya. Ini contohnya. Di surat Al-Maidah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib." Allah tidak pernah membuat istilah ada onta bahirah, ada onta sa'ibah, ada onta wasilah, ada onta ham. Itu jenis-jenis onta. Dan itu budaya Arab. Onta yang kayak gini enggak boleh dimakan. Ini namanya onta sa'ibah. Yang ini namanya onta bahirah. Yang ini namanya onta wasilah, yang ini namanya onta ham, enggak boleh dimakan. Padahal itu semuanya halal. Maka mereka disebut oleh Allah, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib.
orang-orang kafir itu berdusta atas nama Allah, mengatakan kalau ini haram padahal Allah tidak pernah mengharamkan. Maka tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang halal padahal itu dihalalkan oleh Allah, maka masuk kategori mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ini dosa besar bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Baik. Selanjutnya kita fokus pada tidak mau nikah. Tidak mau nikah. Yang pertama, tidak mau nikah karena benci nikah. Ini perbuatan dosa, maksiat. Bahkan Nabi SAW menyebut falaisa minni. Yang kedua, tidak mau nikah karena agar lebih fokus ibadah. Ini dilarang. Namun apakah sampai dosa? Ya, semua yang dilarang dosa. Tapi apakah sampai dosa besar seperti yang pertama? Wallahu a'lam. Karena dalam praktek tadi yang illa batigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia tidak mau nikah karena menjalani ritual rahbaniyah. Dalam ritual rahbaniyah itu dia meyakini rahbaniyah ini berpahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan praktek rahbaniyah di surat Al-Hadid ayat 27. Coba bisa share screen? Masih putus. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha." Dan praktek rahbaniyah ibtada'uha, bid'ah yang mereka buat. Allah sebut apa? Bid'ah. Ibtada'a mananya bid'ah yang mereka buat. Bid'ah yang mereka buat. Ma katabnaha mewajibkan kepada mereka melakukan itu. Illa batigha'a ridwanillah, dengan harapan dapat ridho Allah. Jadi dia merasa ketika tidak nikah ini menambah pahala. Dengan tidak menikah ini akan semakin meningkatkan takwa. Kalau sahabat, mereka tidak sampai melakukan tindakan rahbaniyah, tapi sahabat ingin fokus ibadah. Saya pengen tidak nikah biar bisa fokus ibadah. Enggak ada beban moral ketika tidak punya istri, sehingga mau ditinggal kemana-mana lebih tenang. Mau jihad ke arah kanan, mau jihad ke arah kiri, mau bertempur, mau ngapa-ngapain bebas. Punya harta, bles, hilang semua, disedekahkan, nggak ada beban untuk ngasih nafkah. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Karena kalau rahbaniyah ini boleh, atau jika diperbolehkan orang itu tabattul, bertahan sebagai jomblo biar bisa fokus ibadah, wanita muslimah terlantar. Sehingga harus ada keseimbangan, dan wanita itu tercipta di luar pilihan, sebagaimana lelaki tercipta di luar pilihan. Dan konsekuensi ada agama, penganutnya ada laki dan perempuan. Sebab agama ini tidak khusus untuk lelaki, wanita juga bagian dari agama ini. Maka dilarang untuk tabattul, sehingga terselenggara adanya keluarga muslimah. Baik, sedangkan rahbaniyah itu mereka tidak beribadah atau mereka tidak menikah dengan niat ibadah. Maka dengan tidak menikah ini mereka anggap mereka sebagai manusia suci, sehingga kalau mereka kawin menyebabkan mereka jadi turun tingkat kesuciannya.
Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tidak menjaga prinsip itu dengan sebenarnya. Buktinya banyak bocornya, sehingga mengklaim tidak nikah tapi kawin. Banyak bocornya, skandalnya banyak. Dan skandal banyak itu sudah terjadi sejak masa silam. Waktu Quran diturunkan, Quran sudah menyampaikan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan ternyata mereka tidak bisa menjaganya. Skandalnya banyak. Yang mengklaim tidak mau nikah itu ternyata mereka punya skandal di balik itu. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Yang beriman kami berikan pahala bagi mereka, dan banyak di antara mereka yang fasik. Banyak yang fasik, berarti pelanggarannya banyak. Dan seperti ini dialami oleh lelaki dan perempuan. Makanya terkadang ada perempuan yang mereka tidak mau nikah, lalu memilih untuk apa? Menjadi ahli ibadah yang hanya tinggal di rumah ibadah, nggak mau nikah. Hukumnya haram karena rohbaniyah ini praktek bid'ah yang dilakukan oleh tokoh agama non-muslim. Yang keempat, tidak mau nikah karena kebutuhan. Tidak nikah karena kebutuhan. Karena kebutuhan, misalnya karena pertimbangan, ada banyak ya. Misalnya ingin fokus merawat ibu, ingin fokus merawat orang tua. Beberapa ulama seperti itu. Di antaranya yang masyhur tidak nikah karena kebutuhan, Uwais Al-Qarni, karena fokus merawat ibunya. Contoh tidak nikah karena kebutuhan, ada 3 ulama besar, karyanya banyak dan sampai meninggal belum nikah. Satu diurutkan sesuai dengan masanya. Abu Ja'far At-Tabari, penulis kitab Tafsir At-Tabari, dan karya beliau itu puluhan jilid. Tidak hanya tafsir, beliau juga punya karya yang lain, Tarikh At-Tabari. Kita kenal nama At-Tabari. Dan beliau tidak nikah sampai meninggal dunia. Yang kedua, An-Nawawi, beliau tidak nikah sampai meninggal dunia. Dan beliau punya keterbatasan ekonomi, dan aktivitasnya ibadah, menulis, mengajar. Tidurnya di atas meja, tiap hari puasa, bukannya waktu sahur, sehingga maghrib tetap nggak makan, dan baru mengkonsumsi sesuatu mendekati sahur, mengkonsumsi lanjut puasa lagi, sehingga ke toilet sehari mungkin cuma sekali, bahkan kadang 2 hari cuma toilet sekali. Itu kayak apa badannya? Maka beliau rahimahullah punya banyak karya karena waktunya fokus untuk kegiatan belajar, menulis, mengajar, dan ibadah. Dan seperti ini yang dilakukan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga dengan kegiatan yang demikian padat yang beliau lakukan, menulis, berdakwah, mengajar, bolak-balik masuk penjara, maka Syekhul Islam beliau tidak sempat nikah sampai meninggal dunia. Rahimahumullahul jami'. Masing-masing punya kenangan dalam sejarah, dan perjalanan hidupnya diakui oleh semuanya. Walaupun ada sebagian yang memusuhi, namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang benci Syekhul Islam seperti kutu yang dia tidak kuat ketika hinggap di bunga melati yang sangat wangi sehingga kutu ini mati. Bayangkan kalau ada orang yang aromanya harum, wangi, yang menghindar apa? Yang menghindar apa? Serangga yang aromanya busuk. Maka gambaran yang diberikan oleh para ulama, orang yang benci Syekhul Islam itu seperti kutu yang dia aromanya enggak bau, yang aromanya bau, tapi dia menghindar ketika ada yang aromanya wangi. Baik. Nah, kalau mau seperti ini, kru mau kayak gini enggak?
Fokus jadi kru sehingga lupa menikah. Inilah Jovisa yang sejatinya ya. Masya Allah. Jadi karena saking sibuknya dengan kegiatan belajar, mengajar, dakwah dan seterusnya sampai lupa nikah. Ini usia berapa ini Mas? 25. Belum menikah? Belum menikah? Sampai 52 berani enggak? Enggak sanggup ya. Baik. Selanjutnya kita beralih ke buku. Pertanyaannya sekarang, kalau wanita punya niat tabattul itu boleh enggak? Lelaki kalau niat tabattul tadi enggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apakah hukum ini berlaku bagi wanita? Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita? Apakah boleh wanita tidak tabattul? Tadi ada berbagai macam niat. Kondisi orang tidak menikah ini kita sebut untuk laki-laki ya. Bagaimana kalau wanita? Jika karena benci, tidak boleh. Semua yang benci hal yang mubah dilarang. Yang kedua, bagaimana kalau tujuannya untuk fokus ibadah? Kalau tujuannya untuk rohbaniyah, ini sama seperti suster dalam agama yang lain, tidak boleh. Apakah kalau tujuannya fokus ibadah, atau wanita ini biar ingin lepas dari tanggung jawab sehingga dia tidak nikah untuk selamanya, apakah boleh? Di sini tidak nikah karena ingin bebas beban. Kalau punya suami kan punya beban ya. Punya suami itu punya beban atau ringan beban? Hah? Punya beban. Gendong sing lanang. Kalau misalnya ada wanita yang dia tidak ingin nikah karena bebas beban, ingin bebas beban, hukumnya boleh. Dan dulu di zaman Nabi SAW ada yang seperti itu. Ada seorang bapak gandeng putrinya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, putriku ini sudah ada yang melamar, mau saya nikahkan tapi dia menolak. Maka diadukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanya kepada wanita ini, kenapa kau menolak? Ya Rasulullah, demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai Anda ceritakan kepadaku apa kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, andaikan seorang suami keluar nanah dari hidungnya, nanah Pak ya, lalu dibersihkan oleh istrinya dengan cara dijilati, yang kita tahu itu akan sangat menjijikkan. Ma'addat haqqahu, itu belum menunaikan hak suami. Hak suami sangat banyak. Maka wanita ini melihat betapa besarnya tanggung jawab seorang istri ketika dia menikah, sebagaimana besarnya tanggung jawab suami ketika dia menikah. Maka dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abada, demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak akan nikah selamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada bapaknya, jangan kau nikahkan dia illa biidniha, jangan kau nikahkan dia kecuali dengan izinnya. Nah, ini jadi dalil bahwa wanita boleh untuk tidak nikah. Coba kita lihat beberapa keterangan ulama berikut ini. Ada penjelasan yang disampaikan oleh beberapa ulama seperti penjelasan Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ya. Kita tampilkan lagi.
Apa hukumnya wanita melajang? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di antara daftar orang yang mati syahid di luar medan jihad. Salah satunya wal mar'atu tamutu bi jum'in syahadatun. Wanita yang mati dalam keadaan jum'in termasuk mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan mati dalam keadaan jum'in adalah mati dalam keadaan masih gadis, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sehingga wanita mati sebelum punya suami statusnya mati syahid. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menegaskan bahwa menikah hukumnya wajib bagi para pemuda. Akan tetapi beliau mengecualikan kewajiban itu bagi wanita. Beliau menegaskan bahwa wanita tidak wajib menikah. Dua dalil di atas menjadi alasan beliau untuk mendukung pendapatnya, yaitu hadis ini, wanita yang mati bijum'in, dan ayat di surat An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahun. Para wanita tua yang berhenti dari haid yang tidak ingin menikah, kalian tidak selera untuk menikahinya, maka dia bertahan tidak nikah boleh. Sampai mati enggak nikah, mati dalam keadaan wal mar'atu tamutu bi jum'in. Wanita yang mati dalam keadaan jum'in maknanya apa tadi? Masih gadis. Ya. Baik, kita baca keterangan Ibnu Hazm setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita baca keterangan Ibnu Hazm. Setelah membahas hukum nikah bagi pemuda, Ibnu Hazm mengatakan, "Walaysa dzalika fardhan 'alan nisa." Nikah tidak wajib bagi wanita. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan." Para yang dimana tidak ada hasrat untuk menikah. Walil khabari tsabit, dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, fiha, di sana ada pernyataan, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahida. Wanita yang mati dalam kondisi jum'in, mati syahid. Qala Abu Muhammad, kata Abu Muhammad yaitu Ibnu Hazm, wa hiya allati tamutu fi nifasiha, yaitu wanita yang mati karena nifas, wallati tamutu bikran lam tutmath, atau yang mati dalam kondisi gadis belum digauli. Kemudian dalil yang lain yang menguatkan ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnatin lahu. Ada seorang bapak yang membawa putrinya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bapak ini mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abad an tatazawwaja. Ini putriku, dia enggak mau nikah. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ati'i abaki, taati bapakmu. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj ala zawjati. Demi zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak akan nikah sampai Anda memberitahu tentang hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi, hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Lau kanat qarhatun, andaikan ada luka, falahasatha, kemudian dijilati oleh istrinya, ma'addat haqqah, dia belum menunaikan haknya. Qalat, lalu wanita ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abada. Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak akan nikah selamanya. Dan tidak dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu sumpah. Andaikan rencana ini salah, tentu akan apa? Diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meluruskannya. Berarti pernyataan itu di depan beliau nilainya benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tankihuhunna illa biidnihin, kau tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya. Dan hadis ini hadis yang sahih, riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, Ad-Darimi dalam Sunannya, dan dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Maka dari hadis-hadis ini, dalil ini menunjukkan bahwa wanita boleh jovisa, jomblo abadi sampai mati, boleh ya. Dan mungkin cukup banyak bagi wanita yang lebih memilih hidup sendiri daripada bersama tapi disakiti. Masya Allah. Sudah cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.